Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu berada dalam kondisi yang sehat dan baik dan juga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rekan guru hebat yang saya hormati, hari ini jadi tanah saya Sofyan Nurjaman dari SDN Malabar 3 untuk melakukan diseminasi sebuah aksi nyata dari pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif yang saya sudah pelajari, yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya. Sebagai gambaran awal saya hadirkan sosok seorang guru yang kemudian ada anak-anak yang sedang saling kepada gurunya ya. Salah satu budaya positif yang harus tetap kita jaga, salah satu budaya positif yang harus tetap kita kembangkan di sekolah kita. Bagaimana seorang siswa seharusnya beretika kepada gurunya. Bukan untuk menjunjung guru dengan begitu tinggi, bukan untuk membuat guru adalah segalanya, tapi sebagai sebuah bentuk penghargaan, sebuah bentuk etika, sebuah bentuk dedikasi seorang siswa, seorang anak kepada guru. Baik, lanjut. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari modul 1 yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, ada 4 modul yang sudah diterima. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofi KHD. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua sudah paham, sudah tahu betul siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh bapak pendidikan Indonesia ya. Berikutnya apa itu filosofinya, seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Berikutnya di modul 1.2 ada nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Guru penggerak, hadirnya guru penggerak di sekolah itu haruslah memiliki nilai, haruslah memiliki peran. Yang ketiga, modul 1.3 adalah tentang visi guru penggerak. Hadirnya seorang guru penggerak di sekolah harus memiliki visi yang baik, harus memiliki visi yang jelas. Mau apa? Mau bagaimana sekolahnya? Mau seperti apa di bawah pembelajarannya? Mau seperti apa mengajak rekan-rekannya untuk bisa penggerak ya, karena untuk guru penggerak itu slogannya adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kita yang bergerak, kemudian kita yang tergerak, dan kita harus bisa menggerakkan. Kemudian di modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Keempat modul ini menjadi satu kesatuan untuk bisa mewujudkan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan pernah sekalipun Bapak Ibu guru di kelas, Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran, jangan pernah sekalipun mengekang siswa-siswa kita untuk dia selalu terkungkung dalam apa yang kita inginkan. Karena anak-anak sekarang adalah manusia-manusia yang merdeka, yang mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang seperti apa kodrat alam, yang seperti apa kodrat zaman? Kodrat zaman sekarang adalah era teknologi. Ya. Kita haruslah bijak dalam memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menggunakan teknologi itu. Misalkan kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT, berbasis Android, tapi tetap ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Perangkat teknologi yang kita gunakan sesuai dengan kodrat zaman haruslah sesuai dengan kodrat alamnya. Jangan sampai anak kebablasan membawa HP dari rumah ke sekolah, dipakai belajar beberapa menit, beberapa jam, sisanya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, disinilah peran Bapak Ibu guru untuk bisa menyeimbangkan kodrat alam siswa dengan kodrat zaman.
Kemudian ingat bahwa anak adalah manusia yang merdeka. Setiap insan yang merdeka tidak bisa kita kungkung, tidak bisa kita kerangkeng. Ya, badannya bisa kita kerangkeng, jiwanya bisa kita kungkung, tapi keinginannya, tapi mimpinya, tapi motivasinya akan terus berkembang, akan terus berkembang. Lanjutnya bahwa pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas artinya pendidikan berkelanjutan, berkesinambungan. Ketika sudah selesai tema 1, jangan dulu ke tema 3 karena ada tema 2-nya. Konvergen artinya berpusat, ya, tidak divergen, berpusat. Kemudian konsentris pertama. Berikutnya pendidik harus menerapkan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangkarso, tut murid handayani secara seimbang. Ini slogan dari yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Apa artinya? Ing ngarso sung tulodo. Yang di depan harus betul. Yang di depan memberikan contoh. teladan. Ing madya mangkarso. Harus mengikuti. Betul, di tengah menjadi pendorong, menjadi penuntun, dan tuturi hendak. Ya. Lanjut. Berikutnya 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai seorang calon guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Berpihak pada murid, ini yang harus kita mulai tanamkan dari sekarang, ya. Jadi setiap guru sekarang haruslah menjadi sahabat yang baik bagi murid. Berpihak pada murid dalam artian bahwa guru akan selalu berada dalam kondisi memposisikan dirinya sebagai siswa. Artian bahwa ketika siswa mengalami satu kesulitan, guru tidak bisa memvonis begitu saja. Tapi guru haruslah berpihak pada murid. Seperti apa? Pembelajaran kalau dulu misalkan anak-anak matematika buka buku sekian, halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ibu tunggu, bapak tunggu gitu ya. Nah, tidak lagi seperti itu, tapi berpihak pada murid. Kita yang menawarkan, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa? Matematika, Bu. Mau matematikanya tentang materi apa? Yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah Bapak jelaskan kemarin, mau dibahas lagi atau mau materi yang baru? Yang baru, Bu, ya. Jadi selalu kita memberikan pilihan kepada murid. Mandiri, biarkan anak itu belajar secara mandiri. Bukan kita kasih tugas, kitanya meleos kemana saja, budak tidak mandiri, bukan. Tapi mandiri di sini adalah kita memberikan tugas terstruktur kepada anak sehingga mendorong anak, memaksa anak untuk bisa bersikap secara mandiri. Reflektif, kalau reflektif itu adalah kita jadi seorang guru yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika selesai pembelajaran itu, coba tanya anak kita, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak, menyenangkan, Bu. Bagaimana perasaan kalian? Misalkan kita bawa emoticon dulu ya, yang di HP. Ada yang satu emoticon tersenyum, yang satu emoticon sedih. Coba mana yang perasaan kalian hari ini? Angkat ke anak-anak, merasa senang, merasa sedih, dan sebagainya. Itu sebagai sebuah refleksi dari pembelajaran, ya. Kemudian perannya. Peran seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan seorang murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktis. Ini saya akan coba laksanakan, akan saya coba lakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk melaksanakan semua tugas dan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak. Baik, berikutnya. Visi guru penggerak adalah representatif visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja seperti bukan. Berikutnya tahapan bagja itu, selanjutnya adalah tentang budaya positif. Nah, ini akan kita lebih dalami bahwa berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, berinteraksi, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab.
budaya positif yang kita laksanakan haruslah menjadi sebuah Nah, ini yang akan kita lebih dalami tentang bagaimana kita bisa menerapkan sebuah budaya positif, bagaimana kita bisa melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Contohnya apa, Pak? Satu, siswa diharapkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dua, untuk menghindari sampah, Pak, selain siswa harus membuang sampah pada tempatnya, kira-kira budaya positif apa, Pak? Selain siswa membuang sampah gitu ya. Misalkan siswa membawa bekal makanan sendiri, ya, ada tidak nilai positifnya? Ada. Satu, sampah tidak bertambah. betul. Dua, Dari segi makanan sehat. betul. Tiga, Kebersamaan. ya. Biasa ya. Jadi cobalah lakukan itu dulu oleh Bapak Ibu guru dulu. Bawa bekal dari rumah, ya. Bawa minumannya dari rumah. Kita tidak mengurangi. Jelas, yang pertama kita mengurangi sampah tadi kata Bu Nur. Sampah plastik yang bertebaran, akhirnya dampak mungkinnya bawa makanan, bawa bekal dari rumah, Tupperware kecil. Minuman amat, ya, pasti disimpan lagi. Begitupun dengan apa? Minuman. Jadi anak-anak yang suka minuman yang kurang sehat, kurang baik untuk kesehatannya, itu bisa terhindari dengan dia membawa minuman sendiri dari rumah. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Dari apa yang 4 dasar tadi sebagai landasan seorang guru penggerak, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi dan disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran PHD, ya, kayak dalam cara, yakni berpihak pada sebuah visi akan tercapai bila visi itu terukur, sistematis dan terencana dengan baik. Jadi kalau ketika kita menetapkan sebuah visi itu, yang pertama syaratnya visinya harus terukur, artinya bisa tidak tercapai. Jangan menyimpan sesuatu yang terlalu tinggi, ya, sehingga kita akan sangat sulit untuk menjangkau. Tapi simpanlah sesuatu dalam jangkauan kita sehingga kita bisa mudah untuk menjangkau. Sistematis, mencek ulama, jangan cuk-cok gitu ya, tapi harus bertahap tersusun. Kemudian dia harus terencana dengan baik. Ingat, kata kuncinya di sini adalah rencana. Kita harus selalu punya 2 rencana. Ada rencana A, rencana B. Ketika rencana 1 tidak berjalan, maka bersiaplah dengan rencana yang kedua. Sebaik-baik orang yang mempersiapkan adalah yang punya 2 rencana. Bapak Ibu sudah berencana ngajar teh mau pakai Infokus, mau pakai ini, ya. Gitu. Selain itu, Bapak Ibu menyiapkan misalkan slide yang digambar ini Ibu print atau Bapak print depan berbentuk kertas lembaran. Ketika masuk ke kelas, kemudian sudah pasang semua, Infokus sudah oke, sudah siap. Ternyata listrik mati. Nah, jangan sampai pembelajaran terhenti hanya karena listrik mati. Jangan sampai pembelajaran asal-asalan karena rencana Ibu sudah buyar. Itulah pentingnya Ibu punya 2 buah rencana, plan A dan plan B. Ambil kertas yang tadi, tunjukkan kepada anak-anak. Anak-anak ini loh, kita akan belajar tentang itu, walaupun dari media selembar kertas seperti itu ya. Berikutnya, berdasarkan penerapan tahapan baca, maka akan muncul kebiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kata kuncinya adalah budaya positif mendorong siswa untuk berpikir dan bertindak sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi apa yang kita lakukan dalam budaya positif, jika itu terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita praktekkan kepada siswa, maka output yang akan kita hasilkan adalah seorang siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika seorang siswa sudah mandiri, sudah bertanggung jawab, maka dilepas pun siswa tersebut akan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depannya. Ya. Bukankah semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang mandiri? Bukankah semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang bertanggung jawab? Nah, bentuklah siswa-siswa itu, bentuklah karakter bermandiri dan bertanggung itu mulai dari sekarang. Oleh siapa? Oleh kita sebagai bapak ibu guru yang sekolah. Ya, lanjut.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep itu yang telah pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan signifikan restitusi. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang sudah lazim terdengar dalam dunia pendidikan guru penggerak, ya. Tapi mungkin masih asing ya bagi Bapak Ibu semua. Ada disiplin positif. Ketika kita budaya positif itu akan bisa merasuk ke dalam diri siswa ketika dibarengi dengan disiplin positif. Artinya si budaya itu terus-menerus dilakukan dengan disiplin. Ya, kadang-kadang tadi lihat program bawa bekal dari rumah. Kalau bawa bekal dari rumah itu hanya berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka tidak disertai dengan disiplin positif, tidak akan berubah apa-apa. 1, 2, 3 hari sampah bersih, 4 hari kemudian sampahnya kembali menggunung. 1, 2, 3 hari anak-anak jajan makanan yang sehat, makan makanan yang sehat dari rumah. 4, 5 hari kemudian lepas dari itu anak-anak kembali lagi minum minuman yang tidak sehat, makan makanan yang kurang sehat. Ya, lanjut. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita harus bawa di sini ada disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di dalam. Ya, kalau X berarti artinya apa yang anak kita lakukan, itu memiliki dorongan dari dalam dirinya. Bukan keterpaksaan yang didapatkannya dari luar. Contoh, ketika anak dibiasakan membawa bekal dari rumah, pertama memang terpaksa. Bawanya bekal misalkan ya, karena disuruh bapak ibu gurunya. Pertama memang terpaksa. Tapi ketika disiplin positif ini dijalankan, maka yang diharapkan sebagai output akhirnya nanti adalah kebutuhan anak akan membawa bekal dari rumah itu. Ya. Jadi anak teh lebih nyaman bawa bekal di rumah, lebih enak bawa bekal di rumah, merasakan manfaat-manfaat dari kedisiplinannya itu yang tumbuh di dalam dirinya, sadar dengan sendirinya. Tidak lagi dia akan melepaskan unsur-unsur ekstrinsik, keterpaksaannya karena disuruh guru, keterpaksaannya karena takut dimarahi orang tua, sehingga yang tadi outputnya kembali ke yang tadi, anak kita menjadi siswa yang mandiri kan tidak gampang terpengaruh, ya. Kemudian teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang, artinya bahasa dalam win-win solution, ya. Teori kontrol ini ya perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang guru, bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan jelas. Tidak akan ada asap tanpa adanya api. Seseorang tidak akan bertindak tanpa memiliki tujuan, sekecil apapun. Kakinya melangkah pasti punya tujuan, tangannya mengangkat pasti punya tujuan, bahkan mata kita berkedip pun ada tujuan, ya. Jadi setiap langkah, setiap hal yang kita lakukan, setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Dan ingat bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu, tanamkan dalam jiwa Bapak Ibu, bahwa yang berhak mengontrol Bapak Ibu bukan kepala sekolah, bukan rekan guru yang lain, tapi yang berhak mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Terus kumaha tuh, nah orang bisa kababawa ke batur, nah orang bisa diperintah ke kepala sekolah, nah orang bisa diajak benar misalnya dalam sebuah pergaulan. Kenapa? Kan kita yang mengontrol diri kita sendiri. Tapi bukannya kita dikontrol. Ketika terjadi hal seperti itu, ada keadaan di mana kita membiarkan orang lain memberikan kontrol kepada kita. Jadi ketika saya sebagai guru menaati perintah dari seorang kepala sekolah, bukan artinya saya tidak punya kontrol terhadap diri,
tapi saya membiarkan diri saya dikontrol oleh orang lain. Saya membuka diri saya sehingga ada kontrol orang lain yang masuk ke diri saya. Jadi nggak aja dibuka ke orang lain. Ya, ketika seorang prajurit kata komandannya siap gerak, langsung kan, walaupun sedang duduk, sedang tidur, ketika mendengar apa-apa seperti itu, terbentuklah di dalam dirinya. Artinya bukan dia tidak bisa mengontrol dirinya, tapi dia sekali lagi ya, dia membiarkan kontrol orang lain masuk ke dalam diri, sehingga kontrol orang lain bisa menjadi kontrol pada diri kita. Ya, kenapa? Nah, batasnya di sini adalah aturan. Ketika kontrol yang diberikan oleh orang lain kepada kita buka, kita menerima sesuai dengan aturan, maka kita laksanakan. Tapi ketika kontrol yang diberikan kepada kita, instruksi yang diberikan kepada kita tidak sesuai dengan aturan, maka disinilah kita akan merasa salah ya, itu salah, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, tidak sesuai dengan prinsip kita. Artinya tetap pada dasarnya kita lah yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu, paham? Baik, lanjut lagi ya. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Setiap pelaku manusia memiliki motivasi, yakni 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan mengambil diri sendiri dengan nilai yang sesuai. Oke, konteksnya di kelas. Dulu mah waktu saya kuliah, waktu Bapak Ibu kuliah dulu ya, dosen itu sering mengajarkan ada konsep yang namanya reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Ternyata ketika saya mulai masuk di pendidikan guru penggerak, tidak ada yang namanya konsep reward and punishment. Anak tidak boleh jadi baik karena dia diberikan karunia. Anak tidak boleh jadi berakhlak baik karena dia ditakut-takuti. Ya. Anak tidak boleh menjadi apa yang kita harapkan karena diiming-imingi. Berdasarkan apa yang saya pahami dari modul yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, bahwa setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Ada 3 motivasi yang ada di diri anak kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Tadi itu ya, punishment. Ketika anak tidak mengerjakan PRT, karena dia takut, gitu ya. Bukan karena dia sadar, tapi karena dia takut. Gitu. Imbasnya seperti apa? Anak kita kasih PR, udah PR-nya 10 soal, besok diperiksa. Untuk ngajakin dukung. Besok kita datang ke sekolah. Anak-anak, siapa yang tidak mengerjakan PR? Semua mengerjakan PR. Ya. Ketika ada satu ternyata yang tidak mengerjakan PR, dulu ya, konsep dulu, anak kita panggil, hukum, udah selesai lah urusan. Hari itu juga kita kasih lagi PR. Sekarang PR ya, 5 soal ya, besok dikerjakan. Yang tidak mengerjakan PR, awas, hukum. Nah, tapi tapi besok Bapak tidak bisa hadir ya, karena besok ada rapat dinas. Nah, pertanyaannya, ketika anak hanya mengerjakan PR untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kira-kira anak bakal tahu gurunya besok tidak masuk mengerjakan PR mah? Karena gurunya besok Bapak mau masuk mengerjakan PR mah? Kenapa? Karena yang dihindari adalah hukuman. Tapi ketika anak sadar tentang kewajibannya, misalkan ini PR sebagai lanjutan dari pembelajaran yang belum selesai, supaya kita lebih paham. Kira-kira anak pikiran tadinya menjaga PR mah? Menjaga. Bapak Ibu digaji ke sekolah, digaji ke pemerintah, ya, P3K, ASN, PNS, guru honor. Walaupun tidak digaji, walaupun tidak dibayar, walaupun misalkan telat gajinya, tetap ke sekolah tidak? Artinya bersyukurlah Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu karena imbalan atau penghargaan. Ya, luar biasa itu Bapak Ibu guru mah hebat. Sanajan honorna telat, sanajan gajinya itu dibayar, sanajan CPP-na can cair, tapi ka sekolah we. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab. Bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Betul?
kembali ke masa yang lalu, Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengalami honorer dengan gaji yang segitu, dengan sekarang jadi PNS gajinya yang gitu, yang wokeh, yang banyak, apakah berkurang pengabdiannya? Tidak. Pertanyaannya lagi, namun mau jujur-jujuran, lebih bagus dulu loyalitasnya ketika masih honorer atau sekarang sudah jadi pegawai negeri? Ya? Dulu. Ketika kita masih menjadi honorer, dengan tanggung jawab, pokoknya mas, dikatakan saya kalau ya, gitu. Ya, itulah. Jadi bersyukur Bapak Ibu guru, saya sangat berbahagia bahwa ternyata Bapak Ibu guru datang sewaktu bukan untuk mendapatkan imbalan. Berikutnya adalah orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, walaupun anak SD, walaupun usianya masih 7, 8, 9, 10, tapi cobalah kita tanamkan bahwa anak itu, manusia itu harus punya prinsip. Karena kata kunci dari ini menjadi sesuatu yang mereka inginkan dan bisa mengenai diri sendiri adalah orang harus punya prinsip. Nah, ketika seorang memegang prinsipnya dengan teguh, maka dia akan bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, mencuri itu salah, titik gitu misalkan ya, mencuri itu salah. Ketika mereka ada yang mengajak yuk ini bilang itu, karena mereka punya prinsip itu salah, kemudian selama mereka berpegang pada prinsipnya, maka mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Dan percayalah, setiap orang yang bisa menghargai diri sendiri akan dihargai oleh orang lain. Ya. Oke, berikutnya. Keyakinan kelas ini yang mulai harus kita pasang, yang harus mulai kita kembangkan, kita praktekkan di kelas, bahwa apa itu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan surat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mun baheula mah kita menyebutnya adalah peraturan, tata tertib, maka sekarang bahasanya adalah keyakinan kelas. Ya. Jadi buat dulu ibu teh bapak teh ketika masuk ke kelas, keyakinan kelas dulu pada saat mulai pemerintah buat dulu. Misalnya kumaha? 1, anak-anak, ketika ibu menerangkan, bapak menerangkan, kalian tidak boleh ribut ya. Nah, itu teh keyakinan kelas. 2, ketika ada siswa yang bertanya, yang lainnya harus menyimak tanpa memotong pembicaraan. Itu keyakinan kelas. Ya. 3, setiap baju seragam kalian misalkan harus rapi, harus masuk ke dalam celana. Itu keyakinan kelas. Bahasa lama kita yang menyebutnya tertib ya. Kalau sekarang bahasa kerennya di mimah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersirat itu tata tertib, yang tersurat etika. Ya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertemu dengan guru, bagaimana ketika kita lewat di depan Bapak Ibu guru. Nah itu ya, hal-hal yang seperti itu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kita manusia, anak manusia. Jadi apa yang saya berikan di sini bukan hanya untuk anak. Kebutuhan dasar manusia, 1, bertahan hidup. Ya, semua manusia harus bisa bertahan hidup. Apa fungsinya adaptasi? Benar? Kalau manusia tidak mampu beradaptasi, mungkin kita sudah punah jutaan tahun yang lalu. Ya, namun kumaha sih adaptasi lamun ke anak-anaknya, lamun urang katirisan, pakai selimut itu bentuk adaptasi. Ketika kita berjaket merasa harga panas, maka lepas. Ketika kita ngantuk, tidur, itu adaptasi. Ketika kita lapar, makan. Ketika kita mendapatkan tugas, kerjakan. Itu adaptasi. Ya. Berikutnya adalah kasih sayang. Ya. Jadi kasih sayang ternyata kebutuhan manusia. Terlepas di kasih sayang dari pasangan, dari suami, dari istri, kasih sayang anak kepada orang tuanya, kasih sayang orang tua kepada anaknya, ya itu adalah sebuah kebutuhan manusia. Hal yang sangat mendasar yang ada dalam diri manusia, yang namanya kebutuhan harus
terpenuhi, ya, tidak bisa kita abaikan. Kasih sayang dan rasa diterima. Awas, jangan sekali-kali menghadirkan kesan, menghadirkan perasaan kepada siswa seakan-akan siswa merasa terkucilkan. Ibu bapak pernah marah di kelas ya, ketika belajar, kemudian tersuruh emosi sampai kita marah satu anak. Kita marahin habis-habisan sehingga sampai si anaknya ngerasa terkucilkan di kelasnya teh. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Kalau mau marah di anak, jangan saat itu. Ada waktunya. Ya. Yang sekarang yang saya dapatkan, yang saya terima, ketika pembelajaran kita belajar seperti biasa saja semuanya. Ketika ada 1, 2, 3 anak yang memang perlu perlakuan khusus, itu karena mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh mereka tuh ingin dirasa diterima. Kita ajak setelah istirahat ngobrol, kunaon tadi teh, begitu. Kunaon begitu, ya. Dalam konteks kita sebagai orang tua ngobrol dengan anak. Ya. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kemuasaan. Kebebasan jelas, ya. Tadi kita sebutkan bahwa siswa adalah individu yang merdeka. Artinya dia punya kebebasan, punya hak untuk memilih. Kesenangan, pembelajaran itu harus tercipta sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Sudahkah bisa seperti itu? Bapak Ibu mah pasti sudah, ya. Yang pembelajarannya terlihat menyenangkan, anak-anaknya terlihat riang, terlihat gembira. Ibu-ibu nage, ibu kaguna ke sama, harus terlihat gembira, jangan terlihat tertekan gitu. Jadi ibarat penyanyi, ibarat artis, kalau sudah tampil di panggung harus nyanyi. Tidak tahu dia sakit, tidak tahu dia suaranya sedang jelek, tidak tahu sedang ada masalah. Waktu ngajar mah aja sebagai guru, kan lepas itu lah. Masalah hutang kan lah, ada masih tadi. Masalah di rumah kan simpan, ya. Berikutnya adalah penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan menjadi tiap kontrol. Manusia bisa mengontrol orang lain. Rahasianya ya. Kalau kita mengontrol orang lain, maka pastikan bahwa kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Mulai dari kontrol diri. Bapak Ibu guru ketika mengajar di depan kelas, kontrol dulu Bapak Ibu guru. Baru nanti Bapak Ibu bisa memberikan kontrol yang baik kepada siswa. Ya, baik, berikutnya. Nah, kontrol yang saya sebutkan tadi itu ada 5 posisi. 1, Bapak Ibu guru bisa berperan sebagai penghukum. Bapak Ibu guru kedua berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu guru yang ketiga berperan sebagai teman. Yang keempat berperan sebagai pemantau. Yang kelima berperan sebagai manajer. Ya. Dulu Bapak Ibu guru angkatan yang dulu zaman saya sekolah biasanya berada pada posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan dihukum, ya. Hukuman berupa verbal, hukuman berupa fisik, hukuman berupa mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang jelas si anak harus membayar apa yang dia lakukan, ya. Satu kesalahan harus dibayar dengan satu hukuman misalkan. Atau pembuat rasa bersalah dia tidak dihukum. Bedana hukuman yang pembuat rasa bersalah kumaha si anak mah lalu dihukum anak kepret misalnya, anak dicibir ya itu dihukum penghukum. Tapi pembuat rasa bersalah anak mah tidak dihukum secara fisik, tapi dicecar secara verbal. Wah, ada maling mas sudah bapak maling ya bola gitu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi sehingga menimbulkan anak teh rasa salah gitu. Bagus seperti itu dalam satu sisi bagus. Tapi dalam sisi yang lain, ketika mental anak menjadi down, menjadi jatuh, maka susah anak untuk bisa kembali belajar lagi. Ya. Berikutnya teman. Posisi kontrol kita sebagai teman, ketika anak ada masalah, posisikan diri kita sebagai teman. Ini yang sekarang saya lihat banyak di Bapak Ibu guru sekalian, ya. Bisa menjadi teman yang baik, teman cerita anak-anak, teman curhat anak-anak. Walaupun beberapa di antaranya ada yang terlalu kebablasan, ya. Bapak Ibu di sini mudah-mudahan tidak, ya. Saya sering menemukan guru yang
di kaleng tuh anak nantinya di kawan lupa lah. Ini kalau menurut saya ini peran yang terlalu berlebihan, terlalu kebablasan. Berikutnya sebagai pemantau mah kita hanya memantau situasi, memantau anak ini gitu ya. Jadi untuk merencanakan apa tindakan yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut. Nah, posisi kontrol yang paling baik yang diharapkan dilakukan oleh guru penggerak dengan Bapak Ibu sekalian adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, ingat karena kita sebagai guru penggerak, Bapak Ibu nanti sebagai guru yang berikutnya ya mudah-mudahan berikutnya jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Seorang manajer akan berperan sebagai pemimpin, akan berperan sebagai pengelola, akan berperan sebagai penyedia sarana. Seorang manajer. Jadi semua tercakup dalam tugasnya, kontrolnya sebagai manajer. Dia tidak hanya bisa menghukum, tidak bisa juga membuat rasa bersalah, tidak hanya menghadirkan masalah, tapi juga bisa menghadirkan sebuah solusi jalan keluar terbaik dari suatu permasalahan. Ya, jadilah manajer-manajer, jadilah agen-agen perubahan. Ya. Dalam setiap masalah, ya, ada masalah yang timbul di anak atau timbul dalam diri kita sendiri, maka menurut para ahli ada konsep yang namanya segitiga restitusi. Nah ini ya, ini baru nih. Segitiga restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan proses. Yang pertama tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini sudah sering Bapak Ibu lakukan, ya, tapi tidak tahu konsepnya. Gitu. Ya, nama begitu kan namanya segitiga restitusi. Kumaha? Pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang salah, tidak langsung dijudge dia salah, tapi kita stabilkan dulu. Emosinya stabilkan, menstabilkan identitas termasuk menstabilkan emosinya, menstabilkan keadaannya. Kumaha caranya? Tanya budak kenapa begitu. Nah, buat ngelakuin kesalahan, nah buat ngomong kasar misalnya. Nah, buat tadi tegelut, naon dasarnya, naon alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dari apa yang dia lakukan, naon salahna gitu. Seorang anak di heureuyang ku babaturan anak nepikeun ka anakna berontak sampai kamu menyebutkan kata-kata yang kasar misalkan ya. Yang salah bukan tindakan mana saja yang salah. Yang pertama, anak mengucapkan kata yang kasar. Divalidasi dulu, oh ini yang salah ya. Kalau bah manehna membela diri salah atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Apalagi di musim sekarang, musim banyaknya kejahatan terhadap anak harus diajarkan untuk membela diri. Ya, ketika dia merasa terancam satu bahaya dari luar, maka dia harus bisa membela diri. Tapi cara membela dirinya yang harus kita betulkan. Gitu, ya. Jadi validasi dulu tindakan-tindakan apa saja yang salah yang sudah dilakukan anak. Yang berikutnya menanyakan keyakinan hubungannya dengan yang tadi, keyakinan kelas. Di kelas kita boleh tidak berkata kasar. Tidak, kan sudah dibuat kesepakatan kelas sudah boleh berkata kasar. Tapi Bu saya itu kan emosi ya tadi kontrolnya tuh gitu ya. Jadi setiap masalah, setiap hal yang terjadi dalam kelas itu bisa mencari sebuah solusi yang baik itu dengan segitiga restitusi. Ya seperti apa nanti ya? Nah ini ya kaitannya dengan keyakinan kelas. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menonton ide-ide mereka. Mereka juga lebih menjauh dan menjalankannya. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita yang membuat, tapi siswa yang membuat. Kita hanya menanyakan saja. Coba mau seperti apa? Saudara Pak Nanang misalkan belajarnya mau seperti apa? Saya mau Pak mau 30 menit istirahat dulu. Ini sepakat semua? Sepakat. Boleh seperti itu? Boleh. Kenapa tidak? Ya. Pak saya mah kalau sudah 1 jam mau makan dulu. Sepakat semua? Sepakat boleh. Gitu ya. Jadi tidak hal-hal yang bahwa kan aku katanya peraturan tidak boleh ini harus ini tidak boleh ini harus sekarang tidak. Silakan kembalikan ke anak-anak. Pak kalau setelah ganti pelajaran saya mah bangkunya mau pindah. Boleh tidak? Boleh silakan. Gitu ya. Pada saat saya melakukan segitiga restitusi, saya melihat hal lain di diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur, tanpa rasa takut. Mereka pun mau tindakan mereka. Nah ini halnya dengan segitiga restitusi yang barusan.
ketika terjadi sesuatu terhadap anak, kemudian kita lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi, maka yang saya rasakan seperti itu, bahwa anak akan bercerita dengan sangat jujur tentang alasan mereka melakukan sesuatu. Ini yang sangat mahal, ya. Yang sangat mahal dari anak adalah keberaniannya untuk berkata dengan jujur. Proses akhirnya, output dari pendekatan dengan ini, maka mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, ini yang mahal sekarang. Jadi anak pintar banyak, anak cerdas banyak, jago Araban, jago matematika, jago bahasana, jago IPA, jago banyak. Tapi menciptakan anak yang jujur dan anak yang punya tanggung jawab, itu yang susah. Ya, saudara. Baik, nah itu semua adalah kembali lagi, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu semua. Ya. Jangan hanya menciptakan anak yang pintar saja, jangan hanya menciptakan anak yang cakap berbicara saja, yang bagus IPA-nya saja. Coba buatlah anak-anak menjadi anak-anak dengan pribadi yang jujur dan mau bertanggung jawab. Perasaan yang sudah saya pernah alami ketika mengungkapkan budaya positif kepada siswa, kemudian siswa mulai mengikutinya. Ada rasa senang gitu. Ini usap dengan budak makan lalu usap dengan budak mengeluarkan wisting masing-masing gitu ya. Ada rasa buka bersamaannya lagi. Kembali mahasiswa berjajan keluar gitu ya. Jadi itu kan makanya jeung naon daging jadi asaan lah jeung orang Sunda ya. Nah ini nantinya akan budaya positif seperti itu. Nanti tujuan akhirnya adalah kembali lagi untuk membentuk karakter siswa dengan profil pelajar. Nih yang terakhir, bahwa hal yang sangat penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan akan kuat jika dimulai dari rumah, sekolah sampai ke lingkungan masyarakatnya. Yang sudah diterapkan, misalkan budaya membawa bekal dari rumah, itu kan tidak bisa keinginan sekolah saja. Sekolah harus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mempersiapkan bekal. Kemudian masyarakat sekitar, lingkungannya juga mendukung, ya. Nah, sehingga budaya positif nanti bisa terbentuk dan menjadi akar yang kuat. Dimulainya di mana? Dari rumah dulu, ya, dengan bapak ibunya yang disiplin menyiapkan bekal. Karena kan ada anak tidak bawa bekal, kenapa? Bukan tidak mau, tapi karena tidak disediakan, tidak disiapkan oleh orang tuanya. Ya, maka kebudayaan itu bisa mengakar kalau dimulai dari rumah, dilanjutkan di sekolahnya, kemudian nantinya lepas dari sekolah dia bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Pernah lihat bapak ibu pemetik kebun jam 8 merudak bekal? Nah, jadi cigana kebiasaan kita heula eta. Sebenarnya guna kustik jok kejo sakit karena gendul kejo di plastik gitu ya. Nah itu teh bisa gitu kan ngampar gitu nya berat gitu baru ngarobrol baru bercengkrama ya. Indah lah hal seperti itu. Nah itu yang akan kita ajarkan kepada anak kita ya. Jadi kebersamaan yang bagus, kekeluargaan yang bagus. Saya banggakan. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan di saat ini. Saya merasa dan saya sangat sadar betul bahwa apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna, jauh dari bagus. Ini hanya, saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu sekalian ya. Ini hanya tugas saya untuk melakukan sharing dengan Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya pahami, apa yang sudah saya pelajari di modul 1 pendidikan guru penggerak. Terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan sedikitnya bisa menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian, bisa menggerakkan kesadaran Bapak Ibu sekalian untuk memulai. Kita lakukan perubahan bersama. Karena perubahan besar itu tidak langsung jadi, tapi perubahan yang besar dimulai dari perubahan yang kecil saja. Kebiasaan yang baik tidak mulai begitu saja, tapi kebiasaan yang baik bermulai dari satu hal yang biasa-biasa saja. Satu hal yang kecil kalau kita lakukan dengan terus-menerus, dengan berkesinambungan akan menjadi sesuatu yang besar. Ya, gantungkan harapan Bapak Ibu, gantungkan mimpi Bapak Ibu, gantungkan motivasi Bapak Ibu mulai dari sekarang. Apa yang mau Bapak Ibu bangun? Seperti apa anak didik Bapak Ibu nanti? Dan apa yang akan Bapak Ibu rasakan ketika anak didik Bapak Ibu berhasil
ketika Bapak Ibu nanti berhasil menciptakan anak didik yang seperti yang Ibu harapkan, maka kebanggaan sebagai guru di dalam diri, kebanggaan Bapak Ibu sebagai pengajar akan tertanam. Tidak dengan materi, ya. Apa yang kita lakukan tidak bisa bernilai dengan materi, tapi apa yang kita lakukan akan terbayar ketika anak-anak didik kita kelak menjadi anak didik yang sukses, ya. Dan setiap anak didik yang sukses akan bermula dari seorang Bapak Ibu guru yang luar biasa, ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya lagi mohon maaf, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.